mahasiswa, ya, ini adalah merupakan tugas mata kuliah Sosiologi dan Kebudayaan Cirebon, di mana bahwa mahasiswa peduli terhadap kebudayaan lokal, kebudayaan yang ada di Cirebon. Maka untuk itu kalian membuat tugas ekspos ke media sosial seluas-luasnya, mendunia, menyangkut sekaitan tentang kebudayaan lokal, ada kebudayaan Cirebon. Oke? Baik. Perkenalkan, nama aku Innova Dira Ramadhani. Aku dari kelas Administrasi Publik 1A dengan NPM 1230923. Nah, di sini saya ingin mengerjakan mata kuliah tugas akhir yaitu Sosiologi dan Kebudayaan Cirebon. Nah, di sini saya berada di Gua Sunyaragi. Nah, mungkin saya ingin menjelaskan sedikit tentang Gua Sunyaragi. Gua Sunyaragi atau Taman Sari Sunyaragi yang berlokasi di Kelurahan Sunyaragi, Kesambi, Kota Cirebon. Sebenarnya Gua Sunyaragi sendiri adalah tempat bermainnya putra-putri dari Kesultanan Cirebon, yang dulu masih ada satu kesultanan yang namanya Kesultanan Kecerbonan. Akhirnya terpecah menjadi 3 kesultanan. Yang pertama Kesultanan Kasepuhan, Kanoman, Kecerbonan, dan Taman Sari Sunyaragi sendiri ini selain menjadi tempat bermain, sebenarnya fungsi utamanya itu buat meditasi atau bertapa, kalau dulunya atau dinamakan tafakur. Sesuai namanya, Sunyaragi punya makna yang diambil dari kata sunya, yaitu sunyi, dan ragi itu raga. Didefinisikan bahwa tempat menyepi jiwa yang sepi atau sunyi yang gunanya untuk membersihkan badan dan sebagai tempat beristirahatnya para sultan dan keluarganya. Gua Sunyaragi ini bukan alami tetapi bikinan atau dibentuk. Dengan kata gua itu alami dan guha itu buatan, yaitu ruangan yang dibikin gelap yang dimiripkan dengan gua. Gua Sunyaragi ini dibikin oleh keturunan dari Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang bernama Pangeran Kararangan. Gua Sunyaragi ini dibangun dari tahun 1596 sampai 1788. Ada 3 tahap. Tahap pertama pada tahun 1596 itu oleh Pangeran Kararangan yang kompleknya Gua Petang. Kedua pada tahun 1703 oleh Sultan Jamaluddin dengan adiknya Pangeran Kararangan Arya Cirebon yang kompleknya Gua Padang Ati. Ketiga pada tahun 1788 oleh Sultan Matangaji yang kompleknya Gua Arga Jumut. Cirebon merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki 4 buah keraton, yaitu Kanoman, Kesepuhan, Keraton Kecerbonan, dan Keraton Kaparebonan, yang sampai saat ini masih dikunjungi dari beberapa luar kota. Bangunan ini masih ramai dikunjungi karena lokasinya tepi jalan utama dan juga terdapat panggung yang digunakan untuk pementasan kesenian seperti pementasan wayang, pementasan menyambut tahun baru, dan pementasan nari dan sebagainya. Adapun bangunan memiliki corak yang beragam setiap bangunan sehingga dapat disimpulkan gaya dari Taman Sari. Gua Sunyaragi ini dihasilkan dari perpaduan antara Indonesia, Cina, Tiongkok, dan Eropa. Nah, biasanya kadang di sini itu suka ada pameran, bukan pameran sih, kayak lebih pertunjukan seni. Kadang itu yang tadi disebutin, kadang suka ada nari, terus ada wayang gitu, terus kayak misalkan kadang ada acara ulang tahun Cirebon juga biasanya kadang ada yang di acara di Gua Sunyaragi ini. Biasanya teman-teman tuh berada di depan situ, di lapangan situ, nanti bakal ditunjukin. Mungkin itu dulu penjelasannya.
Nah, sekarang saya berada di sini. Nah, bangunan yang di belakang saya ini merupakan salah satu bentuk bangunan yang ada di Taman Sari Gua Sunyaragi dengan gaya klasik. Bangunan tersebut campuran dari Cina, Belanda, Tiongkok. Taman Sari Gua Sunyaragi ini dulunya tempat bertapa dan tempat peristirahatan Sultan Cirebon. Kini Taman Sari Gua Sunyaragi menjadi wisata yang menonjolkan nilai kebudayaan dan peninggalan sejarah kepada masyarakat setempat dan wisatawan yang berkunjung. Adapun 12 bangunan yang di Taman Sari Gua Sunyaragi yang terdiri dari Bangsal Jinem, Komplek Mande, Kemasan, Gua Pengawal, Gua Simayang, Gua Pandai Kemasan, Gua Arga Jumut, Gua Padang Ati, Gua Lawa, Gua Pawon, Gua Kelangenan, Gua Peteng, dan Gua Lengse. Gua Sunyaragi ini dilengkapi oleh pola arsitektur Islam atau Timur Tengah yang terbukti adanya tanda-tanda kiblat pada tiap musola dan juga terdapat tempat wudhu beserta bangunan yang menyerupai Ka'bah, yaitu bangunan Bangsal Jinem. Nah, Gua Pengawal ini tepatnya berada di depan Gua Simayang dan di sebelah Gua Bangsal Jinem. Nah, fungsi dari Gua Pengawal ini adalah itu fungsinya untuk mengumpuli para pengawal untuk tempat prajurit atau kesultanan. Jadi kayak para pengawal kesultanan itu berada di Gua Pengawal di sini. Nah, di belakang saya ini sekarang ada Gua Simayang. Kalau fungsi dari Gua Simayang sendiri itu untuk menjaga pos prajurit. Kemudian yang tadi saya udah jelasin, di depan Gua Simayang itu ada Gua Pengawal dan di tengahnya ini ada Bangsal Jinem. Nah, kalau Bangsal Jinem sendiri itu artinya tempat, dan Jinem itu artinya omongan atau perkataan. Jadi kita berada di tempat itu harus jaga omongan dan tidak boleh ngomong yang tidak baik. Dalam Indonesia, Jinem artinya siji karena 6. Dalam syariat Islam termasuk rukun iman yati 1-6. Hubungan rukun iman dengan gua ini adalah rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Gua Bangsal ini tempat wejangan atau para sultan membaca pidato. Nah, kalau Gua Bangsal Jinem ini tepatnya tuh berada kayak di depan sebelah Gua Pengawal dan Gua Simayang. Jadi Bangsal Jinem ini tepatnya berada di tengah-tengah itu. Nah, sekarang saya berada di Monumen Cina. Bangunan ini hanya simbolis bentuknya, hanya untuk penghargaan buat orang Cina yang membangun arsitek Gua Sunyaragi, yaitu Tan Sang-chai. Nah, di depan Monumen Cina ini sendiri ada patung Garuda dililit ular. Nah, kalau patung Garuda dililit ular sendiri melambangkan kegagahan, filosofinya segagah burung dia terbang bebas. Ular di dadanya melambangkan bahwa burung tidak bisa lepas. Ketika kita punya ilmu yang tinggi ataupun kedudukan yang tinggi, kita tidak boleh sombong, harus rendah hati. Seperti ilmu pandai, semakin bersih semakin merunduk. Nah, di sebelah dari ular itu ada Gua Kelangenan. Gua Kelangenan sendiri mitosnya untuk mendapatkan jodoh. Jika orang yang belum mendapatkan jodoh masuk ke gua ini, dipercaya akan cepat menikah. Namun jika orang tersebut sudah menikah, maka akan semakin dilanggengkan. Gua Kelangenan sendiri berasal dari kata langgeng yang artinya abadi, awet, tahan lama. Jadi kepercayaan warga sini kalau ada yang jomblo dalam waktu dekat jodohnya akan datang. Nah, di depan Monumen Cina sendiri ini, di belakang saya sekarang ada Gua Padang Ati. Gua Padang Ati sendiri jadi tepatnya di depan Monumen Cina. Nah, kalau Gua Padang Ati sendiri memiliki fungsi untuk menenangkan hati ketika kita punya masalah. Hendaknya kita puasa, mungkin kalau dari kita puasa juga bisa menenangkan hati menurut mitos yang ada di sini. Nah, tepat tadi di depan Gua Padang Ati dan di sebelahnya makam Monumen Cina itu ada pohon kelengkeng. Nah, menurut di sini itu pohon kelengkeng yang berumur kurang dari 300 tahun, hanya sisa akarnya saja. Pohon ini tidak berbuah dari dulu hingga sekarang. Mitosnya harus 2 pohon laki-laki dan pohon perempuan baru bisa berbuah. Nah,
Nah, sekarang saya berada tepat di depan Gua Lawa dan Gua Pawon. Nah, Gua Lawa ini istilahnya dari kelelawar, dan Pawon itu dapur yang fungsinya untuk tempat makan. Di depan Gua Lawa, di depannya terdapat pohon besar yang disebut pohon gambir. Nah, sekarang saya berada tepat di depan Gua Petang. Gua Petang itu artinya gelap, fungsinya untuk prajurit melatih kekebalan tubuh. Apabila prajurit menjalankan puasa dengan bersungguh-sungguh, akan mendapatkan ilmu kekebalan tubuh. Nah, di depan Gua Petang sendiri ini ada patung perawan Sunti. Nah, patung perawan Sunti ini memiliki mitos apabila seorang gadis atau perawan memegang patung tersebut akan susah jodohnya. Patung ini posisinya tepat berada di depan Gua Petang yang menghalangi pintu masuk ke Gua Petang. Nah, ada pepatah mengatakan jangan duduk atau berdiri di depan pintu pamali. Dalam kata pamali artinya orang nggak bisa lewat. Orang dahulu mengira bahwa duduk menghalangi pintu susah jodohnya karena pintunya ketutup. Nah, di atas Gua Petang ini ada gua Puncit Cungkup. Gua ini dulunya menara pengintai yang isinya prajurit pandai memanah. Nah, sekarang saya berada tepat di depan Gua Petang. Gua Petang itu artinya gelap, fungsinya untuk prajurit melatih kekebalan tubuh. Apabila prajurit menjalankan puasa dengan bersungguh-sungguh, akan mendapatkan ilmu kekebalan tubuh. Nah, di depan Gua Petang sendiri ini ada patung perawan Sunti. Nah, patung perawan Sunti ini memiliki mitos apabila seorang gadis atau perawan memegang patung tersebut akan susah jodohnya. Patung ini posisinya tepat berada di depan Gua Petang yang menghalangi pintu masuk ke Gua Petang. Ada pepatah mengatakan jangan duduk atau berdiri di depan pintu pamali. Dalam kata pamali artinya orang nggak bisa lewat. Orang dahulu mengira bahwa duduk menghalangi pintu susah jodohnya karena pintunya ketutup. Nah, tepat di atas Gua Petang ini ada Gua Puncit Cungkup. Gua ini dulunya menara pengintai yang isinya prajurit pandai memanah. Nah, tadi persis di depan Gua Petang ini ada patung gajah. Patung gajah ini merupakan patung yang ditarik kereta, merupakan simbolnya seorang raja yang melambangkan kegagahan dan perkasa. Nah, sekarang saya berada tepat di Gua Penambahan. Gua Penambahan ini terdiri dari kamar kaputren, yaitu kamar laki-laki dan kamar kaputren yaitu kamar perempuan. Di depan kamar kaputren dan kaputren ini ada bangunan balai kambang, yaitu bangunan balai kambang itu. Nah, di belakang saya ini sekarang ada bangunan itu yang disebut balai kambang. Balai kambang itu fungsinya pendas air yang fungsinya untuk menampung air dan belajar ngaji, gamelan, serta tadarusan. Di sisi lain menggambarkan filosofi, yaitu dalam kehidupan dunia seorang manusia ketika punya pegangan atau kepercayaan itu harus yakin. Jangan sampai seperti balai kambang yang ngambang di atas air, seperti perahu yang di atas air bisa mengakibatkan goyah. Nah, sekarang saya berada tepat di depan Gua Arga Jumut. Arga artinya besar, Jumut artinya ngambil. Makanya hidangan besar atau tempat ruang besar, tempat tamu kesultanan yang berkunjung lalu dikasih hidangan yang besar untuk berundingnya pada masa Kesultanan V. Bagian depan meja ada pintu portal yang bisa menembus Mekah, Madinah, dan Cina melalui 2 pintu. Adanya 2 pintu portal ini karena ke Mekah kembali lagi ke Syekh Syarif Hidayatullah, cucunya dari Prabu Siliwangi, dan anaknya bernama Nyimas Rara Santang. Kemudian Nyimas Rara Santang menikah dengan pangeran Mesir yang akhirnya dikaruniai 2 putra, yaitu Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Sedangkan pintu portal menembus Cina kembali lagi ke istana istrinya kedua dari Cina yang bernama Putri Ongtin. Nah, kesimpulan dari Taman Sari Sunyaragi ini, selain menjadi tempat bermain, sebenarnya fungsi utamanya buat meditasi atau bertapa. Kalau dulunya dinamakan tapakur. Sesuai namanya, Sunyaragi punya makna yang diambil dari kata sunya itu sunyi, ragi itu raga. Didefinisikan bahwa tempat menyepi jiwa yang sepi atau sunyi yang gunanya untuk membersihkan badan dan sebagai tempat beristirahatnya para sultan dari keluarganya. Menurut buku Purwaka Caraguna Naragi karya Pangeran Arya Cirebon, Taman Sari Gua Sunyaragi dibangun pada tahun 1703 Masehi oleh Pangeran Karangreng. Pangeran Karangreng nama lain dari Pangeran Arya Cirebon. Taman Sari Gua Sunyaragi juga memiliki keunikan, yaitu bangunannya beda dari yang berasal dari batu karang
laut yang ditempel. Batu karang tersebut berasal dari pantai selatan dan Gunung Kidul. Tempat ini masih dikunjungi wisatawan untuk mengetahui sejarah dari Taman Gua Sunya Rai.